Sekarang ini mungkin second generation, third generation ya Pak. Ini justru sudah karena mungkin mereka bersekolah di luar negeri. Dan yang menarik adalah mereka ingin punya milestone. Tentu saja ketika mereka duduk di pimpinan, mereka pengen punya sesuatu legacy yang diwariskan ke anak dan cucunya. Dan salah satu pilihan mereka adalah go public atau IPO. Jadi kita lihat sekarang cenderungan bahwa justru Gen Z, ya, Gen Y yang sekarang duduk sebagai pimpinan atau telah menerima tongkat estafet dari ayah mereka ingin berkiprah di pasar modal. Dari sisi investor juga begitu. Saat ini 80% investor kita di bawah umur 40, Pak. Bahkan di bawah 30 itu udah 60% dari total transaksi mereka di pasar modal. Di bawah 60%. Jadi kita bisa bayangkan Pak Bambang bahwa kontribusi mereka di pasar modal kita cukup signifikan. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Hari ini saya bertemu luar biasa dan langsung, biasanya via Zoom, dengan Bapak Imam Rahman, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia BII. Nah, selain wawancara ini akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam Majalah Ekonomi Indonesia edisi Februari 2025. Nah, sebelumnya saya perkenalkan bahwa Pak Imam Rahman ini lahir di Jakarta 31 Mei 1972, menyelesaikan S1 Ekonomi di Unpad, kemudian meraih gelar MBA Finance dari Leeds University Business School, kemudian mengawali karir sebagai manajer di PT Dana Reksa Sekuritas, kemudian Direktur Investment Banking di PT Mandiri Sekuritas, Direktur Keuangan Pelindo II, Direktur Keuangan Pelindo III, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset PPA, kemudian Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina. Nah, terakhir sekarang menjadi Direktur Utama PT Bursa Efek sejak 2022. Nah, Pak Imam, mungkin pertama kali apa kesan Bapak ketika mulai bertugas di sini? Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal yang menarik, bahkan banyak ditanyakan kepada saya ketika pertama kali saya berkecimpung di Bursa Efek Indonesia. Kenapa saya pindah dari posisi sebagai direktur di Pertamina menjadi direktur utama di Bursa Efek Indonesia. Ada hal yang menarik yang selalu saya yakini sebagai filosofi saya adalah bahwa manusia itu hadir karena bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi ketika tahun 2022 saya mendapat kesempatan menjadi direktur utama Bursa Efek Indonesia, yang ingin saya baktikan adalah bahwa memberikan nilai tambah bagi Bursa Efek Indonesia. Atau value creation gitu ya, artinya kita tidak hanya bicara mengenai finansial ataupun hal lainnya terkait jabatan, tapi kita bicara bagaimana kita bisa berguna, terutama bagi pasar modal di Indonesia. Ya, baik. Nah, sekarang langsung aja Pak ke
situasi BI 2024 ini seperti apa? Ya kalau kita lihat tahun 2024 ini, ya sepanjang tahun memang kita lihat kinerja pasar modal kita sempat terkoreksi, Pak. Ya kalau kita bicara akhir tahun lalu, bursa efek kita ditutup di indeks IHSG-nya di 7.200-an. Lalu pada akhir tahun 2024 ini ditutup di angka 7.000, hampir 7.100 ya. 7.100 di 30 Desember tahun lalu. Ada penurunan sebesar 2,6% dibandingkan dengan akhir 2023. Tapi yang menarik adalah bahwa selama periode 2024 kita pernah mencapai rekor high atau rekor tertinggi di 19 September 2024 di mana mencapai 7.800, hampir 7.900 indeks kita. Dan saat itu market cap daripada perusahaan tercatat itu tembus 13.000 triliun. Jadi kalau kita bicara akhir tahun lalu itu market cap kita 12 triliun lebih itu tumbuh sekitar 5% dibanding tahun lalu. Tadi tertinggi itu sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah sejak tahun 92 kita mencapai 7.900. Memang akhir tahun ditutup di 7.100-an. Ada penurunan dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Nah, kalau kita lihat juga memang kita bicara mengenai produk-produk yang dihasilkan selama 2024 adalah adanya peningkatan dari jumlah efek. Efek itu artinya adalah surat berharga atau ekuitas yang diterbitkan. Jadi kita bicara ada IPO, ada obligasi korporasi maupun sukuk, ada diri, dan sebagainya. Jumlah nilai daripada emisi ataupun efek yang dihasilkan tahun 2024 itu adalah 680 pencatatan. 80 pencatatan, di mana memang kalau bicara IPO sahamnya adalah 41. Ya. Lalu untuk obligasi dan sukuk itu ada 143. Ya, sisanya ada 495 adalah warrant terstruktur dan total fundraise-nya adalah untuk IPO itu 14,4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah dan obligasi 143,2 triliun untuk obligasi. Ya, ini yang untuk produk yang dihasilkan. Lalu kalau kita bicara jumlah investor, ada penambahan 2,6 juta investor baru tahun 2024. 2,6 juta. Jadi jumlah investornya menjadi sekitar 14,8 juta. Jadi investor kita sudah berjumlah 14,8 juta. Itu dari Indonesia semua? Ya Indonesia yang punya SID, Indonesia dan asing ya. Di mana rata-rata transaksi kita tahun lalu itu sudah 12,85 triliun. Meningkat 20% dibandingkan tahun lalu. Totally ini Pak ya? Ya transaksi harian, per hari. Jadi meningkat 20% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 10,8 ya triliun per hari. Nah jadi kalau kita lihat memang di tahun 2024 di samping tadi hal yang saya sampaikan, beberapa milestone atau kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama kita di Januari ada workshop dan launching ASEAN Interconnected Sustainability Ecosystem. Lalu pada tanggal 19 Februari kita ada SPPA Improved Trading Mechanism. Lalu juga kita implementasikan papan pemantauan khusus di bulan Maret. Lalu di bulan Juni kita lakukan adjustment terhadap aturan pemantauan khusus. Lalu kita lakukan juga pengembangan perdagangan karbon tanggal 29 Juni. Jadi sebagaimana kita Bapak Ibu ketahui, di tahun lalu kita menerbitkan bursa karbon. Nah pengembangannya kita lakukan di tahun lalu. Kita juga punya 2 indeks, yaitu indeks cyclical economy ya, dan juga indeks IDX Infovesta Multi Factor 28. Jadi ada 2 indeks yang kita terbitkan tahun lalu. Kita juga meluncurkan IDX Net Zero Carbon. Net Zero Incubator. Ini untuk membantu perusahaan-perusahaan menghitung jejak karbon mereka untuk yang bisa dikreditkan dan bisa diperdagangkan di bursa karbon. Dan terakhir kita juga kita lakukan grand launching untuk single stock futures di bulan November. Single stock. Ya, itu derivatif
Karena kita ketahui tanggal 10 Januari ini OJK akan menjadi pengawas daripada keuangan derivatif. Ya, jadi kita menerbitkan Signals of Future dan awal tahun ini kita akan terbitkan KBIA, kontrak berjangka indeks asing derivatif. Jadi fokus kita mungkin di samping yang existing adalah financial derivatif atau derivatif keuangan. Lalu juga di tingkat ASEAN, akhir tahun lalu kita tangan MOU antar bursa, di bursa dengan bursa ASEAN. Nah, kalau dibandingkan dengan pasar modal di dunia yang lain, posisinya seperti apa, Pak? Saat ini kalau kita bicara secara market cap ya ataupun transaksi, kita saat ini mungkin di top 20 ya. Di top 20 bursa-bursa yang nilai market cap-nya di atas 100 juta US gitu ya kalau kita bicara. Kenapa? Kalau kita bicara market cap, saat ini kita mungkin yang terbesar di ASEAN. Ya, di ASEAN kita market cap terbesar. Kalau kita bicara transaksi perdagangan harian, kita mungkin nomor 2 di ASEAN. Kalau Asia ada Jepang, ada Korea yang di atas kita. Masih ya. Ya, mereka masih di atas kita, ada China dan India. Tapi kalau bicara ASEAN, kita sudah nomor 1 atau nomor 2, Pak. Kalau bicara banyaknya perusahaan tercatat setiap tahun ini kita nomor 2 di ASEAN. Tapi salah satu yang teraktif ya di dunia. Jadi pertumbuhan perusahaan-perusahaan kita setiap tahun rata-rata hampir 60 perusahaan tercatat 5 tahun terakhir. Jadi perusahaan-perusahaan baru yang tercatat hampir 50. Jadi kalau kita bicara posisi itu yang terjadi. Makanya salah satu fokus kita adalah regional, sinergi dan connectivity, Bu. Jadi kita tidak lagi bicara domestik, tapi kita bicara bagaimana kita koneksi dan bersinergi dengan bursa-bursa regional maupun global. Kita sudah punya MOU dengan Hong Kong Exchange, kita punya MOU dengan New York Stock Exchange. Ya, dan kita berharap apalagi di ASEAN kita juga punya MOU dengan ASEAN Exchanges. Tentang karbon tadi, Pak. Ini kan sesuatu yang baru. Ya. Itu seperti apa sebenarnya potensinya? Ya, jadi kalau kita bicara potensi, mungkin di waktu pembukaan perdagangan Pak Presiden saat itu Pak Jokowi menyatakan bahwa potensi transaksi karbon adalah 3.000 triliun. Ya, itu kita bicara potensi dari karbon yang ada di Indonesia. Sebenarnya yang menarik adalah sebenarnya dengan adanya bursa karbon, selama ini kalau kita bicara tentang emisi CO2, itu orang bicara bahwa kegiatan ini belum mempunyai nilai ekonomi. Ya, jadi kegiatan ini masih lebih ke CSR. Tapi dengan adanya bursa karbon menyebabkan bahwa kalau suatu perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya terhadap ESG, ada nilainya. Jadi kalau dia berinvestasi, dia bisa menghitung ada return-nya. Nah, bursa karbon inilah menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan yang concern terhadap pengurangan CO2. Jadi dari sisi supply-nya maupun dari sisi negara. Jadi sekarang ini produk-produk yang menghasilkan misalnya geothermal itu mempunyai value tidak hanya jual listrik geothermalnya, tapi ada value daripada pengurangan CO2-nya. Jadi ada ekonomis daripada, jadi cost daripada pengembangan perusahaan geothermal misalnya Pertamina Geothermal jadi lebih murah. Jadi lebih murah. PLN, Pertamina, Perhutani dan sebagainya. PNG apa? PGN, iya. Itu yang bayar siapa? Yang bayar investor, Pak. Makanya kita harapkan ada dana yang akan bisa bertransaksi di pasar modal itu 3.000 triliun yang bisa masuk. Baik dari domestik, saat ini masih domestik. Tapi kita berharap ada dana yang masuk. Jadi 3.000 triliun ini bisa didanai dari bursa karbon. Kalau nggak kan B2B aja. Jadi perusahaan itu pertama mereka akan diverifikasi oleh lembaga verifikasi. Ya, yang mereka terdaftar di KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini. Nah, nanti mereka diverifikasi, lalu akan dihitung berapa pengurangan CO2 yang dihasilkan. Nah, ini akan jadi unit-unit yang kita jual. Oh, jadi itu beda lagi. Ya, jadi unit ada penghitungan diri ya. Dihitung berapa sih penurunan karbon yang dihasilkan proyeknya. Berarti itu ada time periodenya, Pak? Oh, ada. Dia dihitung akan 10 tahun ke depan. Nah, setiap tahun berapa bisa jual. Nah, itu gunanya untuk pengembangan. Berarti nggak daily transaction? Transaction daily, Bu. Bisa, Pak? Ya, transaksinya daily. Jadi kan dia akan punya misalnya 1.000 ton.
Ya, untuk sampai setahun. Nah, ini diperdagangkan, Bu. Oh. Makanya jadi harian. Ini derivatif berarti. Iya, diperdagangkan harian. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Nah, sekarang ada indeksnya. bagaimana relasinya antara kegiatan di pasar modal ini dengan performance perekonomian? Ya, kalau kita lihat Pak, hubungan antara bursa dengan perekonomian, selama ini kan orang hanya melihat bahwa bursa ini alternatif perdagangan, Pak, atau alternatif pendanaan, di mana perusahaan yang ke bursa ini adalah either dia menerbitkan saham atau IPO, atau dia menerbitkan obligasi atau suku, atau dia right issue. Artinya lebih kepada penggalangan dana. Tadi saya sampaikan tahun lalu itu sekitar 190 triliun ya. Kalau bicara itu nggak terlalu besar. Tapi ada orang lupa bahwa dengan menjadi perusahaan terbuka, nilai perusahaan itu menjadi market cap, Pak, bukan nilai ekuitas. Nah, kalau market cap-nya naik, kemampuan dia untuk berhutang juga naik, atau kita sebut dengan leverage-nya naik. Nah, itu kita hitung. Ini kalau kita hitung kemarin kita cepat secara kita simulasikan, Pak, bahwa kita hitung bahwa dalam program pemerintah itu adalah 8% targetnya 2029. Ya, mencapai GDP 8%. Hitungan kami adalah bahwa sampai dengan dari tahun 2025 sampai 2029 perlu tambahan itu sebesar 14.000 triliun investasinya. Ya, kalau GDP. Nah, dengan asumsi bahwa GDP 2029 itu 35.000 triliun. Untuk mencapai Ya, 35.000 triliun perlu tambahan investasi ya 14.000 dari 5 kan GDP kita 5% ke 8%. Iya. Nah, berapa sumbangsi dari pasar modal? Kita hitung tadi bahwa 2025 sampai dengan 2029 itu kita bisa kontribusikan selama 5 tahun sekitar 1.500 triliun. Nah, itu yang langsung, artinya dari fundraise, Pak. Itu terjadi bagaimana caranya adalah pertama tentu saja IPO anak perusahaan BUMN yang besar, mungkin IPO dari lighthouse atau perusahaan-perusahaan dengan market cap besar, ya, yang swasta. Ketiga adalah efisiensi atau percepatan proses right issue, Pak. Itu hal-hal mungkin yang bisa dilakukan. Atau divestasi tambang. Nah, yang kedua adalah yang tadi, dari peningkatan leverage itu ada hitungan kita, ada tambahan investasi atau pinjaman yang bisa masuk kepada perusahaan tersebut sekitar 6.800 triliun. Nah, jadi totalnya itu efek, iya, efek secara tidak langsung. Karena perusahaannya kan marketnya benar. Itu secara total antara 1.500 plus 6.800 itu kira-kira kepada tambahan 1.400 itu nilainya sekitar 61%. Ya, jadi itu kira-kira kontribusi. Jadi kenapa? Itu pun dengan asumsi bahwa market cap-nya masih 50% dari total GDP. Jadi asumsi market cap-nya baru 19.000 triliun dari 35.000 triliun. Jadi kalau kita lihat bahwa itu sumbangsinya. Jadi tidak hanya semata-mata dari fundraising existing, tapi bagaimana kontribusi. Itu yang pertama. Belum lagi kita bicara mengenai dividen, Pak. Dividen yang dihasilkan perusahaan tercatat yang akan diperoleh oleh investor domestik maupun asing yang digunakan untuk konsumsi. Tentu kan meningkatkan juga GDP. Ketiga, dari pajak perusahaan tercatat yang bisa meningkatkan multiplier effect bagi perekonomian. Jadi itu hal-hal menurut saya yang bisa meningkatkan multiplier effect. Dan yang keempat adalah tenaga kerja, Pak. Ya, kita bicara tambahan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan tercatat tersebut. Karena mereka melakukan ekspansi usaha dengan pendanaan di pasar modal ataupun di pendanaan alternatif lainnya seperti perbankan misalnya. Itu dengan target yang cukup tinggi, kulturnya sendiri seperti apa, Pak? Baik kultur investornya maupun kultur emiten-emitennya itu apa terus membaik di Indonesia? Ya, terus terang kami memang selalu
berkutat dengan ketika bicara jumlah, ya, quantity dan size. Ya, perlu dipahami bahwa di pasar modal ini bursa kan memang menerima perusahaan tercatat, dan bursa tidak langsung melakukan due diligence secara langsung kepada perusahaannya. Waktu kami adalah kita menerima perusahaan yang dibawa oleh penjamin emisi kita sebut atau lembaga lainnya ke bursa dan kita review. Ya, dengan waktu yang kita punya SLA. Nah, kalau kita bicara, kita terus meningkatkan quality. Tentu saja dari mulai mereka akan tercatat, kita melakukan selalu checking. Kita melakukan selalu updating bagaimana kita melihat perusahaan tercatat. Ya, kalau kita lihat saat ini memang terus terang kita bicara, bahkan tahun lalu kita tuh menolak perusahaan-perusahaan tercatat tuh lebih dari 50% yang mendaftar. Jadi tidak semua yang mendaftar langsung diterima. Ini dalam rangka apa? Kita memastikan bahwa kualitas perusahaan itu tercatat itu akan baik. Memang yang jadi isu selama ini yang menurut saya agak misleading di market adalah bahwa ketika perusahaan tercatat harganya turun, perusahaannya jelek. Belum tentu, Pak. Ini ada dua hal yang terpisah. Pertama adalah tugas kami bahwa ketika perusahaan tercatat, kita memastikan bahwa mereka perusahaan ini sustain, Pak. Ya, sustainable. Jadi kita pastikan bahwa perusahaan ini sustain. Dan ini terbukti bahwa dari sebagian besar perusahaan yang tercatat itu tumbuh labanya. Itu yang pertama. Baru yang kedua di secondary atau di perdagangannya harganya turun. Memang yang jadi isu dari ini tercipta tidak hanya karena fundamental, artinya kinerjanya bagus, tapi juga supply demand. Ya, artinya ada supply, ada permintaan yang besar. Makanya dari sisi supply, kita terus tingkatkan jumlah investor dan juga perdagangannya, Bu. Ya, ini yang kita lakukan. Jadi dua hal itu yang kita lakukan di sisi IPO-nya. Kedua, ketika sudah masuk, kita terus juga meningkatkan kapasitas perusahaannya. Ya, kita lakukan workshop, ya, sosialisasi mengenai aturan-aturan baru sehingga mereka comply. Sebagai contoh, Pak, bahwa setiap perusahaan tercatat harus melakukan public expose setahun sekali minimal. Jadi mereka harus menyampaikan ke publik mengenai kinerjanya. Ya, dan kedua, kalaupun kita bisa minta public expose incidental. Jadi mereka kita panggil, mereka minta presentasi ke investor. Jadi kita harapkan mereka akan lebih transparan, ya, menjaga laporan keuangan dan kinerja. Kasus-kasus fraud, Pak, jadi misalnya kemudian terkenal dengan investasi bodong dan sebagainya itu seperti apa, Pak, kejadiannya? Jadi, Pak, kalau kita bicara gini, justru investasi di saham kita yang terjadi bukan investasi bodong, karena ada underlying-nya. Kan ada perusahaannya. Yang terjadi memang perusahaan ini mungkin beberapa terkena likuidasi atau PKPU, seperti yang terjadi di BUMN-BUMN karya. Nah, kita tentu saja jaga itu, Pak, bahwa mereka bagaimana restructuring-nya. Jadi kita tidak biarkan mereka liar, Pak. Ketika mereka mungkin sebagai contoh, ketika Sritex, ya, di PKPU kita suspend sahamnya. Kenapa? Supaya tidak ada investor lain yang membeli sahamnya sampai jelas restrunya. Keputusannya PKPU bagaimana. Jadi itu kita lakukan pengawasan. Jadi kita tidak hanya masuk, tapi kita monitoring ketika mereka di dalam. Jadi kalau kita bicara investasi bodong, mereka ada underlying-nya. Tapi perusahaan juga perusahaan kadang-kadang bagus, kadang-kadang turun, kan. Tadi berkaitan dengan kultur tadi, Pak, dengan budaya. Bagaimana kecenderungan generasi muda, ini pengusaha-pengusaha muda, pengusaha milenial itu kontribusinya untuk masuk bursa seperti apa? Nah, ini menarik, Pak. Kita melihat bahwa sekarang ini mungkin second generation, third generation, ya, Pak. Ini justru sudah karena mungkin mereka bersekolah di luar negeri. Dan yang menarik adalah mereka ingin punya milestone. Mungkin ketika kakeknya, ayahnya bekerja keras meningkatkan perusahaannya. Tentu saja ketika mereka duduk di pimpinan, mereka pengen punya sesuatu legacy yang diwariskan ke anak dan cucunya. Dan salah satu pilihan mereka adalah go public atau IPO. Jadi kita lihat sekarang cenderungan bahwa justru Gen Z, ya, Gen Y yang sekarang duduk sebagai pimpinan atau telah menerima tongkat estafet dari ayah mereka ingin berkiprah di pasar modal. Jadi itu yang pertama. Dari sisi investor juga begitu. Saat ini 80% investor kita di bawah umur 40, Pak.
Bahkan di bawah 30 itu udah 60% dari total transaksi mereka di pasar modal. Di bawah 60%. Jadi kita bisa bayangkan Pak Bambang bahwa kontribusi mereka di pasar modal kita cukup signifikan. Itu kan ada apa Pak, gurauan lah, anak-anak yang pengen kaya ketika masih muda itu jadi mulai. Iya. Jadi menyambung dari tadi pertanyaan Bapak ini kan banyak kasus-kasus juga di pasar modal. Nah, tentunya karena dia waktu IPO saham-sahamnya juga dibeli oleh masyarakat, berarti kan perlindungan terhadap pemegang saham masyarakat itu kan harus benar-benar optimal ya Pak. Nah, seperti kembali lagi tadi yang disebut Pak Bambang Sadono mengenai investasi bodong yang dilakukan emiten sebagai operasional perusahaannya. Nah, itu apakah bursa ini nantinya bisa mendeteksi lebih cepat Pak? Seperti kayak asuransi kemarin beberapa kan investasinya nggak benar sehingga sampai ke pengadilan. Padahal semua itu sudah go public. Gitu. Nah ini ke depan tentu kita nggak ingin seperti itu. Nah ini bagaimana pendeteksiannya bursa? Karena kalau saya lihat tadi sudah nomor 1 di ASEAN. Sebentar lagi kan Asia. Karena saya lihat perkembangan bisnis di Indonesia itu akan jauh growingnya daripada Cina dan ini menurut saya. Bagaimana Pak mengantisipasi? Jadi memang kalau kita bicara fokus kita Bu ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah market deepening, yang kedua adalah investor protection, dan yang ketiga adalah regional synergy dan connectivity. Nah tadi saya sampaikan yang kedua kan investor protection. Apa yang kita lakukan Bu memang terus terang di saham-saham ini, pertama kita beri notasi khusus. Ya kita berikan notasi khusus. Yang kedua kalau Ibu bicara mengenai apa yang terjadi sebelumnya di asuransi kan, ini kan bukan perilaku emitennya, tetapi perilaku daripada beberapa oknum yang memainkan saham-saham TBK. Oleh sebab itu kami juga monitoring Bu. Jadi kita monitoring pergerakan saham di secondary-nya. Jadi di waktu di secondary kita mantau apakah ada pergerakan harga saham atau perilaku dari investor ini yang mempengaruhi harga saham. Nah, tapi ini kan artinya investasi dari asuransi itu sendiri diperkarakan kan sampai mereka mengalami kerugian besar. Iya, tapi kan TBK-nya hanya oknum kan Bu? Iya, berarti itu kan pengaruhnya berarti mereka tidak melakukan tata kelola perusahaan dengan baik. Iya, kalau itu kan di pengawasan asuransinya bukan di bursa. Di OJK. Iya. Nah, tapi karena sahamnya listed. Nah, yang listed kita lakukan Bu. Kalau kita lihat pergerakan sahamnya kita suspend. Langsung. Iya, kita suspend langsung. Jadi kalau kita lihat ada harga sahamnya nggak wajar misalnya, kita langsung hubungi brokernya. Kita cek brokernya, ini siapa yang beli, tujuannya apa, itu kita lakukan Bos. Setiap hari. Oh, berarti di dari era itu. Iya, kita lihat pergerakan selama periode. Kedua, ketika naiknya terus, kita suspend sahamnya. Sekarang ini bahkan sejak tahun, yang tadi saya bilang, di Maret tahun lalu, kita punya papan pemantauan khusus Bu. Jadi kalau kita suspend lebih dari 1 hari, kita masuk pemantauan khusus. Sehingga harganya bisa Rp1. Sekarang ini kan harga saham kita rata-rata cuma 50 Bu. Nggak bisa lebih dari 50. Nah kita punya papan pemantauan khusus yang kita launching tahun lalu. Itu bisa Rp1. Jadi kalau dia lebih dari sehari disuspend, masuk ke situ dulu seminggu. Harganya bisa sampai Rp1. Nah itu yang kita lakukan Bu jadinya. Sehingga tadi notasi khusus tadi contohnya Bu. Jadi contoh, ada perusahaan TBK yang terlambat menyampaikan keuangan, ada notasinya. Sehingga investor kalau beli, ini loh ada risiko bahwa perusahaan ini terlambat. Kalau mau beli, risiko sendiri. Nah itu kan pilihan mereka. Yang terjadi di asuransi kan underlying-nya perusahaan TBK. Tapi kan yang bermain adalah oknum dengan perusahaan asuransinya Bu. Nah makanya saya bilang tadi pengawasannya harus menyeluruh kan Pak. Iya, itulah makanya. Ya ini yang kita lakukan juga terus. Itu kemudian mengenai persyaratan calon emiten. Dulu kan memang harus untung 3 tahun baru dia bisa. Nah sekarang ini kan ada satu hal seperti GoTo gitu kan. GoTo tuh isunya kan belum untung. Nah waktu itu dia listed di IPO di harga 386 kalau nggak salah. Tapi di bursa harganya bisa
terus belum pernah sekarang nih mencapai harga IPO, bahkan bisa 50, 100. Nah ini bagaimana nih Pak? Iya, jadi gini Bu, kalau kita membuat aturan terus terang kita benchmarking juga yang ada di luar. Memang terus terang sekarang ini kita mempunyai 5 pilar. Ya, 5 pilar mengenai perusahaan tercatat. Contohnya adalah bahwa dia punya revenue, punya pendapatan, dia punya net tangible asset, ya NTA net tangible asset. Kedua, dia mempunyai market cap. Ini ada masing-masing, ada 5 pintu. Ya, memang terus terang kita tidak membatasi mereka sekarang harus untung. Kenapa? Karena saat ini di dunia pun sekarang perusahaan-perusahaan tech ini punya value sendiri, Bu. Dan itu juga makanya kita pisahkan papan perdagangan daripada Goto dan sebagainya itu di papan sendiri. Namanya papan new economy. Jadi papan utama new economy. Kenapa? Karena valuasi yang membelinya tidak lagi bottom line, Bu. Mereka tidak lagi bicara untung, Pak. Tapi mereka bicara prospek ke depannya. Dan menurut saya pasar modal itu bedanya kan prospektif. Kita tidak bicara lagi untung gitu. Wah, jadi kalau begitu Pak, akan jauh banyak calon emitennya seperti itu. Akan luar biasa. Betul. Berarti mungkin ini dalam 5 tahun bisa 10 kali. Saya kalau seperti itu, jadi kan berarti lebih dinamis. Nah artinya kan perusahaan-perusahaan tidak untung, tetapi dia punya prospek yang bagus. Bahkan satu perusahaan bisa dual listing, Pak ya. Iya. Kalau dia punya pengembangan bisnis yang bisa masuk ke bursa lagi, itu memungkinkan. Mungkin. Dia bisa chain listing namanya, bawahnya juga bisa kalau bisa dia punya ada perusahaan. Nah, apakah kalau dulu kan ada OTC market, kalau di bursa ini? Enggak ada OTC. Oh, enggak ada. Dan jadi satu grup perusahaan ini bisa melistingkan di berbagai papan bursa. Gitu. Iya, bisa, Bu. Jadi sekarang ada berapa papan bursa? Papan ada 4 sekarang, Bu. Jadi papan utama, kalau dulu kan papan utama ada pengembangan. 2 tahun lalu kita launching papan new economy. Lalu untuk UMKM atau aset menengah ke bawah, kita punya papan akselerasi, Bu. Jadi kita nyampe 4 papan. Ada rencana membuka di kota lain nggak, Pak? Surabaya pernah di... Nggak, dulu kita merger, 2007 kita merger, Pak. Surabaya sama Medan. Ya, kalau kita bicara sebenarnya perdagangan sama tidak lagi script. Tidak lagi perlu presence, Pak. Ya, jadi nggak perlu karena orang bisa trading di mana aja. Bahkan dengan gadget, handphone udah bisa. Dengan online sekarang udah bisa. Kalau kita lihat udah nggak ada lagi paper yang nulis kan, Pak. Jadi nggak ada kebutuhan untuk punya physical. Kalau kita bicara bursa ini udah nggak ada lagi, Bu. Ini sistem semua gitu. Nah, justru itu sekarang antisipasi apa tadi, Pak ya? Teknologinya seperti apa? Sekarang kan ada apa yang katanya mesin itu bisa menghitung, misalnya AI misalnya. Algo, iya. Ya, itu apa yang diantisipasi? Enggak, kalau di bursa kan Pak yang kita siapkan adalah peningkatan kapasitasnya, sehingga siapapun tradingnya bisa smooth, tidak terhambat gitu. Karena kalau dia naikin kapasitas, kita nggak siap kan pasti ada bottlenecking. T+3 Mbak? Sekarang T+2 udah. T+2 ya. Mulai kapan Pak T+2? Udah 4 tahun ya? Udah cukup lama, Bu. Bahkan sekarang udah T+1 orang mau. Nah itu. Beberapa negara udah T+1. Di US sudah T+1 tahun ini ya. Tahun lalu udah T+1. Nah kemudian nanti kalau derivatif itu kan 24 hour jadi seperti yang saat ini kita derivatif masih belum. Masih sama dengan perdagangan bursa. Karena kita kan belum ikut derivatif yang luar masuk. Jadi perdagangannya sama, Bu, dengan bursa sekarang. Jadi mulai jam 9 sampai jam 4. Bursa ini tidak afiliasi dengan pemerintah, Pak. Iya. Tapi pemerintah kan punya kepentingan yang sangat besar. Hubungannya kok apa pengawasan atau ya, kami ini diawasi oleh OJK, Pak. Ya, dan tentu saja kita juga berkoordinasi
dengan lembaga terkait gitu ya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Nah ini hal yang kita lakukan juga Pak. Nanti seberapa komitmen pasar saham seperti ini terhadap misi pemerintah, misi negara, kan pasti ada itu Pak. Ya tadi Pak, kita selalu support ya, kita selalu support Pak yang kita bisa untuk program pemerintah. Ya contohnya kita bicara kemarin kan program pemerintah terhadap NDC ya, itu kan kita lakukan dengan bursa karbon. Jadi program pemerintah apapun kita akan supply. Makanya termasuk tadi saya bicara di awal bahwa ketika pemerintah punya target GDP 8%, kontribusi pasar modal seperti apa. Nah kita juga akan menyesuaikan ke arah sana. Nah juga ini sebagai perusahaan pasti kan mengejar keuntungan juga Pak ya. Ya ini yang menarik Pak, bahwa Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan PT yang nirlaba. Oh. Ya, tapi kita punya tugas pengembangan pasar Pak. Jadi laba yang diperoleh oleh bursa ini digunakan sebagian untuk pengembangan pasar melalui edukasi, literasi dan sebagainya. Nah ini yang pengembangan produk dan sebagainya juga. Jadi memang kalau kita bicara, kita nggak semerta-merta laba harus besar karena dividen, tapi kita kembalikan dalam bentuk subsidi kepada anggota bursa, literasi pengembangan pasar atau bursa. Artinya kita kasih subsidi mereka untuk pengembangan IT misalnya. Ketika kita pengembangan IT kan nggak semuanya sama, kan kapasitas anggota bursa nggak sama. Nah ini kita beberapa hal kita subsidi. Jadi ini kita lakukan terus. Nah termasuk pengembangan produk. Ketika ada literasi kita juga aktif melakukan. Iya, karena emang murni swasta Pak ya. Iya. Jadi semua itu memang benar-benar. Betul. Nah ini tadi itu untuk meningkatkan investor, berarti perlu edukasi dan promosi. Betul. Nah ini tentunya kepada perguruan-perguruan tinggi atau mungkin bahkan mulai SMA itu harus mereka belajar. Betul. Karena mungkin perusahaan di daerahnya itu go public, Iya. mereka nggak sadar. Setuju. Nah tentunya dalam hal ini gimana kiatnya Bursa Efek? Jadi kalau sebagai bagi gambaran Bu, kita Bu ya ke kampus ataupun SMA kita punya namanya galeri investasi Bu. Jadi kita menempatkan satu galeri investasi bersama-sama dengan anggota bursa untuk mengedukasi mahasiswanya. Dan mereka mulai juga real untuk bertransaksi di pasar modal. Nah ini yang kita lakukan. Jadi kayak kurikulum ekstrakurikuler bagi kampusnya. Dan ternyata yang menarik, kalau mereka punya galeri investasi juga meningkatkan akreditas universitasnya Bu. Oh iya. Iya, jadi mereka akhirnya berlomba-lomba. Saat ini kita sudah punya lebih dari 920 ya. Bahkan kita juga punya kantor perwakilan di 29 provinsi. Itu juga kita pakai Pak untuk. Iya, nah ini lagi Pak, karena kalau BUMD itu dia list go public bisa saja kan Pak. Nah ini kan kita harapkan bahwa masyarakat di wilayah itu ikut menikmati memiliki saham. Nah apakah itu ada satu pemikiran ke depan bahwa masyarakat di wilayah itu punya porsi, punya option untuk memiliki saham, misalnya asuransi di wilayah itu, dana pensiun di wilayah itu gitu. Apa dipikirkan seperti itu? Ya saat ini terus terang yang kita lakukan adalah meningkatkan potensi retail dengan eIPO namanya. Jadi kita sekarang ningkatin sehingga porsi retailnya makin banyak. Kalau porsi retail makin banyak artinya kan makin banyak orang Indonesia retail yang memiliki, tidak hanya institusi di Jakarta. Tetapi karena alokasi itu terus terang masih kewenangan daripada perusahaan. Artinya kita nggak bisa cawe-cawe. Yang kita atur adalah porsi retailnya berapa, institusinya berapa. Mungkin satu lagi sebagai underwriter. Perusahaan kan menunjuk underwriter, penjamin utama, kemudian penjamin yang membantu untuk menjual. Nah mereka kan punya tanggung jawab moral selama perusahaan itu listed. Itu sampai berapa lama kira-kira? Nah, memang ini yang menarik Bu adalah sebelum saya join di sini, komitmen itu lebih kepada komitmen verbal. Artinya tidak ada hal yang tertulis yang mewajibkan. Karena berdasarkan perjanjian penjaminan, karena background saya dulu underwriter, begitu listing selesai, perjanjiannya selesai. Nah, tapi kami sejak saya join 2 tahun setengah yang lalu, kita mulai lakukan updating, di mana pertama adalah setiap perusahaan yang akan tercatat
harus di cover research report. Ya, oleh penjamin cover research report. Jadi nggak ada lagi yang datang nggak ada research reportnya. Jadi kedua adalah ya lalu 1 tahun setelah listing di cover. Jadi perusahaan penjamin itu menjamin sama listing dan setelah listing 1 tahun dengan research report. Jadi paling nggak tanggung jawabnya ada setahun setelah itu. Aman gitu Pak Iya, ya. paling nggak ada yang Untuk cover. Investor bisa lihat bagaimana performance-nya, update terus. Research. Karena biasanya setelah listing nggak ada yang cover kalau kecil. Iya. Ini Kalau Pak. besar-besar aja yang di cover, yang kecil. Iya. Sekarang kita paksa kalau dia mau jadi writer, dia harus di cover paling nggak setahun. Ada yang nulis. Jadi ini selain bursa sendiri, lembaga penunjang Iya. semua juga harus meningkatkan Iya, profesionalnya Betul. di bidang dan lebih luas skala betul, bisnisnya. betul Bu. Ya, jadi Pak Iman, ini kan antar bursa saham ini kan juga bersaing antara satu dengan yang lain. Bahkan kan kadang-kadang ada emiten yang milih, oh saya mau di list di Amerika aja misalnya Mbak. Bagaimana caranya menarik supaya Ya. orang tertarik untuk Ini menarik Pak, bahwa kalau kita bicara mungkin 5-10 tahun yang lalu ya Pak, bagi perusahaan-perusahaan, mereka akan pilih listing di bursa lain. Kalaupun ada dual listing dengan kita. Tapi 5 tahun terakhir ini trennya justru terbalik Pak. Ya, saya menghadapi bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa tetangga kita ingin tahu caranya bisa listing di sini. Tapi memang sekarang ini terusnya kalau kita tercatat di kita hanya boleh PT Indonesia. Belum bisa PT asing. PMD. Ya, artinya dalam bentuk PT. Oh, dalam bentuk PT. Iya, tidak bisa PMA, PMDN boleh, tapi ada PT. Nah itu, bahkan mereka sekarang nanya bagaimana saya tercatat ya. Saya bilang paling nggak harus punya PT Indonesia. Nah kita belum memungkinkan untuk dual listing asing ke Indonesia. Nah artinya apa Pak? Saat ini adalah kita menjadi pilihan bagi para calon perusahaan tercatat. Kenapa sih Pak biasanya? Pasti yang pertama better valuasi. Kalau kita lihat sejak Goto masuk, Bukalapak masuk, untuk e-commerce kita menjadi tren di ASEAN paling nggak. Karena mereka lihat, oh segede Goto, Bukalapak masuk, valuasi pasti better. Kedua yang kita sedang kembangkan untuk renewable energy. Sejak geothermal Pertamina, ya sejak brand masuk, ya Star Energy dulu masuk di kita, valuasi untuk renewable juga jadi baik. Ini hal yang pertama. Jadi harus, ya kan nggak mungkin kita bicara mau masuk pasti ada nilai tariknya, ada daya tariknya. Yaitu pasti better valuation. Kedua, benefit bagi Indonesianya. Bisnisnya kan Indonesia. Kalau yang punyanya orang Indonesia, artinya kan dia membantu sekitarnya. Satu Pak, ini kan banyak eksplorasi di perusahaan asing kepada tambang di Indonesia ya. Dan kita lihat seperti Freeport, itu dia listing di New York Stock Exchange. Kenapa dia nggak listing di Bursa Efek? Dan menurut Bapak seharusnya mereka listing Pak, sehingga rakyat itu mengerti apa kebijakan manajemen. Kita juga nggak tahu apa-apa gitu, hanya pemerintah dan departemen tertentu yang berhubungan. Tentu sekarang banyak juga tambang-tambang lain dibuka, misalnya nikel dan apakah tidak dipikirkan mereka harus listing di Indonesia? Jadi mungkin yang pertama Bu, yang listing di US adalah Freeport US. Yang di sininya nggak listing. Nah itu. Tapi memang Ibu benar, kontribusi daripada Freeport US yang terbesar di Indonesia. Nah itu dia Pak. Ya, makanya ketika kemarin Main ID membelikan Freeport Indonesia. Terus terang memang sebelum-sebelumnya kita coba setelah menyampaikan apakah ada sebagian porsi yang dilistingkan di kita Pak. Jadi mungkin dari 50%, 10%-nya bisa listing di sini sehingga makin banyak yang punya. Orang Indonesia, retail Indonesia. Ini salah satu juga yang kita sampaikan kepada Menteri BUMN maupun lembaga terkait. Tadi Bu, salah satu target kita di samping BUMN adalah mungkin tadi ketika tambang-tambang itu habis dan mau di-divest, cara divestnya mungkin sebagian lewat IPO. Nggak harus semua, kan bisa gitu kan Pak. Seperti misalnya ya tadi Vale, ya ketika Vale-nya habis mungkin dibeli tidak harus oleh Inalum tapi sebagian lagi langsung dilistingkan. Jadi 50%, 40% dibeli, 10% dicatatkan. Jadi combine itu kan bisa juga. Nah ini mungkin
sedang kita juga sudah sampaikan. Tapi sekali lagi itu kan kewenangan daripada pemerintah. Kita bisa hanya usulkan. Iya, karena kan pasal 33. Betul, itu sebenarnya salah satu yang harusnya iya, memang itu yang kita juga berkait juga bahwa paling tidak ini kan dimiliki oleh sebagian Iya, besar, jadi, dimanfaatkan. jadi ini jadi syaratnya investasi di mana dia di daerah itu juga harus ada BUMD yang masuk di situ Iya. sebagai partner atau apa, sehingga dia tahu berapa yang diambil sebenarnya realnya tambang itu Iya. sebelum dikirim. Ya, Mungkin sekarang bisa dipotret secara khusus kira-kira 2025 ini Iya. apa Pak yang digambarkan, diprogramkan, diinginkan. iya kalau kita bicara 2025, kami kalau lihat dari rencana kerja tahunan kami, kita optimis Pak. Ya, tapi tentu saja kita waspada. Yang pertama, kalau kita bicara rata-rata transaksi kita meningkat Bu. Tadi saya bicarakan 12,88. Tahun ini kita targetkan 13,5 triliun. 5 triliun per hari. Iya. Dengan tambahan investor 2 juta. Investor baru. Dengan jumlah efek 430 ya, kalau salah. Target kita. Efek itu berarti saham ya Pak? Semua, saham, ini. obligasi. Oh, 420. Kalau saham aja 66 Bu target. Iya ya, 420 ya. 430 ya. Jumlah M itu 941. Sekarang ini 941. Target kita terus tahun ini bisa nyampe 1000. Kan tambah 66 Bu. Iya, sedikit lagi. Iya. Jadi kita bisa rayakan tahun ini bisa 1000 insya Allah. Iya. Ini kan ada yang mau listing Pak nanti. Iya, kita Ada lagi IPO. Terus sedang- ada yang harganya murah ya. Ada 25 perak gitu. ada Dari loh. 6 yang baru itu. Di Axel ada ya. Ada. Soalnya saya baca itu terakhir dari pagi. Selain harapan yang masuk, tapi kan ada yang mental juga Pak. Ada Pak, ada. Ya, ada yang dialis Pak. Ya. Itu karena apa? Mereka sendiri pengen keluar atau karena di penalti? Ada dua Pak kalau delisting. Pertama voluntary delisting. Kalau kita bicara tahun lalu contohnya Bentul Investama. Ya produsen rokok Bentul. Dia voluntary delisting. Tapi ada juga yang forced delisting karena contohnya sudah di PKPU dan udah mau dilikuidasi Pak. Nah mau nggak mau kita harus delist. Tahun lalu kita ada 10 kalau nggak salah. Ya potensial delisting. Potensial delisting. Ya. Loh, berarti belum loh Pak ya? Lagi proses kan dia karena kan Terus saham masyarakat gimana Pak? aturan baru kita mewajibkan bahwa pembeli itu untuk dibeli kembali di harga terakhir. Oh. Ya aturan POJK, ada POJK baru bulan tahun lalu bahwa kalau dia delisting Pak, pemegang saham terakhir itu bertanggung jawab untuk membeli di harga terakhir. Di harga terakhir. Presiden Prabowo ini kan luar biasa bersemangat di dalam ekonomi itu tadi, macam-macam dikerjakan. Targetnya tinggi, kemudian swasembada pangan, mau swasembada energi hijau dan sebagainya. Nah pertanyaannya, apa dampaknya untuk bursa? Bagi kita kan artinya kalau mereka lakukan kan perlu pendanaan. Sekarang berapa yang bisa disiapkan oleh APBN, artinya di luar itu kan perlu dari luar. Apakah disiapkan teman-teman perbankan atau pasar modal alternatif. Artinya pasar modal akan bergairah kalau kita lihat. Ya, kalau ini makin banyak kan artinya apapun. Artinya apakah itu merangsang respon investor untuk bersemangat? Artinya semangat pemerintah ini? Iya, saya rasa itu Pak. Gimana kita lihat tadi kan, karena tadi Pak kalau bicara pemerintah kan pasti ada trickle down effect. Ya kepada masyarakat, daya beli meningkat. Kalau daya beli meningkat kan tadi, kita bicara pasar modal ini kan tidak hanya trading Pak, tapi investment. Ini yang orang lupa, kadang-kadang orang bicara di pasar modal hanya bicara trading harian. Tapi sebenarnya pasar modal ini adalah tempat untuk berinvestasi, lebih ke jangka panjang. Artinya tadi kalau ada proyek baru, perusahaannya kan akan cari dana. Ya ini kan akan tambah terus Pak pendanaannya. Yang itu 1 juta hektar. Iya, 1 hektar artinya tadi berapa yang disiapkan oleh BPN? Perumahan 3 juta perumahan Iya, siapa? itu. Artinya kan perusahaan-perusahaan properti yang tercatat pilihannya bisa ke perbankan, bisa IPO. Karena keuntungan per rumah sudah dipatok Patok, kan? iya. 10 juta nggak boleh lebih. Jadi anyway orang bisa ngitung. Maksud saya bursa itu memang untuk investasi itu benar-benar real dan bisa Iya, dihitung Pak. betul. Baik. Tidak ada Nah, ngarang-ngarang. iya, itu yang kita bilang Bu bahwa di pasar modal ini nggak bodong.
underlying-nya ada gitu. Makanya kita jaga ada yang Ibu bilang tadi bahwa paling tidak perusahaan ini transparan. Nah, itu Kedua, transparan. ketika dari mulai masuk dia masuk memang qualified. Ini yang kita tingkatin barnya terus. Iya, jadi public expose tetap hanya sekali setahun, Mbak ya? Sekali setahun, kecuali incidental Bu, kita bisa minta. Tapi kita juga punya event yang namanya acara public expose. Jadi kita bursa mengundang beberapa perusahaan untuk sekali update. Iya, jadi HUT pasar modal kita ada event. Baik, terima kasih sekali Iya. Bapak Iman Rahman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita, edukasi kita, dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama tadi investor muda yang sekarang mulai mendominasi Pak ya pasar modal. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video